Masih banyak janji-janji itu. Janji-janji itu ya cobalah ya. Hanya orang-orang yang bodoh aja percaya dengan omongan yang nggak masuk logika. Pakai akal sehat kalau pakai janji-janji itu ya. Kemarin Bapak katanya buat susu gratis aja, mau impor sapi 1,5 juta ekor. 1,5 juta terus lahan siapa lagi yang akan diembat? Ya, janganlah ini deh, negara kita ini sepertinya melihara tentara PKI deh, tentara komunis yang kita pelihara. Jangan lakukan lagi itulah kepada rakyat Republik Indonesia ini. Ya, coba Bapak mari playback mertua Bapak Soeharto. Juta rumah untuk mereka yang belum punya. Mau bangun 3 juta unit rumah. Pertanyaan saya, Pak, satu, uang dari mana untuk membangun 3 juta unit rumah gratis untuk rakyat itu? Mau garong dari mana duitnya? Itu pertama. Kedua, lahan siapa yang akan digusur lagi? Mau dapat lahan dari mana? Di pedesaan 1 juta, di pinggiran 1 juta, di kota 1 juta. Terus mau gusur rakyat-rakyat Jawa seperti di zaman mertuamu dulu gitu, di transmigrasi. Masih ingat nggak Bapak? Pada waktu tahun 73, 74 itu penggusuran paksa yang di Jawa untuk memperluas usaha anak sulungnya Soeharto, ternak sapi. Itu rakyat-rakyat yang di Jawa aja ditransmigrasi ke Sumatera Selatan. Paham sampai di sini? Mau garong dari mana? Satu, uangnya. Kedua, yaitu lahan mau didapat dari mana? 1 juta di kampung, 1 juta di pinggiran, 1 juta di kota. Yang 1 unit aja belum terrealisasi. Mana yang dulu janji Jokowi juga rumah gratis mana? Untuk rakyat mana? Buktinya sertifikat aja, Pak. Sertifikat yang namanya tanah aja banyak yang palsu, tahu? Ya, itu banyak yang palsu, itu zamanya Jokowi. Nah, sekarang Bapak janji kepada rakyat ini mau bangun 3 juta unit rumah gitu. Nggak kebayang saya ya, 1 juta unit itu duitnya dari mana? Mau merampok dari mana negara kita nih? Apa mau gadai apa negara kita nih untuk mengkaper banyak unit seperti itu? 3 juta loh ya, nggak mudah. Terus nanti seandainya Bapak mau di kampung ya bangun 1 juta unit untuk rumah gratis para rakyat, terus lahan siapa yang akan digusur? Mau beli tanah sama siapa? Ntar dijanji-janjiin manis pula seperti bikin jalan tol kemarin, ujung-ujungnya nggak dibayar, sengketa kemana-mana. Terus mau diambil lahan itu loh, ambil paksa gitu seperti Soeharto dulu. Bapak masih ingat nggak sih itu ternak sapi untuk anaknya Soeharto yang sulung itu ya? Warga yang ada di Jawa itu ditendang-tendangin, paksa loh ya. Itu untuk lahan sapi aja, memperluas yang namanya ya ternak sapi untuk anak sulungnya Soeharto dulu tuh, lahan di Jawa itu. Masih ingat Pak? Udah selesai itu sengketa itu? Enggak kan? Nah, Bapak masih ingat itu? Belum pikun kan? Cobalah Pak melek, itu aja untuk ternak sapi loh, ternak sapi aja digusur paksa, ditransmigrasi paksa rakyat di tanah Jawa, dipindahkan ke Sumatera. Apalagi untuk 1 juta unit. 1 juta unit itu nggak dikit loh lahan yang akan dipakai. Ini 3 juta untuk di perkotaan. Terus kalau di perkotaan mau gusur makam gitu, tempat pemakaman umum gitu mau di baldoser diratain gitu untuk bangun rumah gratis gitu ya? Atau jangan-jangan rumah gratis yang dimaksud itu dalam kuburan ya Pak? Cobalah Pak ya, kalau mau bikin janji-janji itu untuk rakyat yang masuk logika, yang gampang dicerna sama masyarakat Republik ini ya. Hanya orang bodoh aja yang percaya omongannya yang seperti ini. Coba kita ungkit lagi jalan tol kemarin, katanya untuk infrastruktur segala macam itu udah selesai belum lahan-lahan yang digunakan ya kan? Kemudian itu ingat
bukan masa lalu selama 32 tahun Soeharto berkuasa itu lahan untuk sapi aja, ternak sapi itu kemarin ya dulu ya digusur paksa warga yang ada di yang namanya Jawa ya kan, ditransmigrasi itu untuk bisnis anak sulungnya aja itu ya Pak, itu salah satunya contoh. Ini 3 juta unit loh. Kemudian kemarin ada lagi janji selain yang namanya 3 juta unit ini, ada lagi janji Bapak yang belum ini, yang belum dibuka. Apalagi masih banyak janji-janji itu. Janji-janji itu ya cobalah ya. Hanya orang-orang yang bodoh aja percaya dengan omongan yang nggak masuk logika. Pakai akal sehat kalau pakai janji-janji itu ya. Kemarin Bapak katanya buat susu gratis aja, mau impor sapi 1,5 juta ekor, 1,5 juta, terus lahan siapa lagi yang akan diembat ya. Janganlah ini deh, negara kita ini sepertinya melihara tentara PKI deh, tentara komunis yang kita pelihara. Jangan lakukan lagi itulah kepada rakyat Republik Indonesia ini ya. Coba Bapak mari playback mertua Bapak Soeharto untuk mendirikan yang namanya ternak sapi aja di Jawa ya, itu aja digusur paksa rakyatnya tanpa dibayar loh, ditransmigrasi paksa loh itu tahun 73 74. Bapak kan udah 70 tahun ke atas, pasti tahu sejarah itu ya. Sejarah itu pasti tahu, Bapak itu udah tua, udah 72 tahun lebih, udah tahu lah sejarah mertuamu itu seperti apa. Ini bakal terulang gitu. Jangan sampailah ya generasi-generasi berikutnya ditindas-tindas lagi seperti yang dulu Pak ya. Nah pertanyaan saya tadi, 3 juta unit ini mau dapat anggaran dari mana, jebol di mana? Apa anggaran APBN Republik Indonesia ini saldonya besar? Coba tanya Ibu Sri Mulyani, jangan ngeluh terus, tunjukkan dong. Atau mau untuk mencapai cita-cita Bapak itu rakyat Indonesia ini terus naikkan lagi pajaknya 10 kali lipat gitu ya. Kencing pakai pajak, berak pakai pajak gitu, biar cepat realisasi itu cita-citanya. Enggak segampang itu Pak. Kalau lidah tak bertulang itu gampang berjanji-janji ya. Cobalah dicerna Pak ya. 3 juta unit rumah itu enggak sedikit ya. 1 juta aja mau gusur mana. Ingatlah itu zaman mertuamu itu Soeharto, untuk memperluas yang namanya ternak sapi. Mertuamu itu usaha anak sulungnya itu ya, anak sulungnya itu yang di Jawa itu aja rakyat Jawa ditransmigrasi paksa ke Sumatera. Pahamlah di situ. Terus yang 1 juta di pedesaan itu ya, tanah dari mana, lahan siapa lahan siapa yang bakal diminta di situ? Atau mau ada penggusuran pula itu di ini ya. Ada aja peraturan aja ngaco sekarang ini. 2 tahun nggak bayar pajak ditilang. Terus orang-orang yang nggak bayar PBB, kalau petani-petani itu biasanya 3 tahun sekali ya Pak bayar ya, itu yang namanya PBB ya, yang namanya tanah rumah mereka itu, karena mereka tuh tahunan hasilnya. Nah seperti itu, terus mau dijadikan milik negara gitu ya, rumah-rumah seperti itu. Cobalah Pak, mari berbuka logika yang sehat, pakailah janji, pakai logika yang sehat aja ya. Kalau mau ngomong itu ya pakai janji-janji itu nggak usah terlalu banyak ya. Untuk ternak sapi aja Bapak mau impor ya 1,5 juta ekor ya, itu lahannya mau ditaruh mana? Mau ditaruh di Wican, di Widya Chandra. Terus kemudian untuk 3 juta unit rumah ini ya, mau lahan siapa yang akan digusur, atau mau beli lahan sama siapa, sengketa nanti ya. Terus dananya saya tanya, atau jangan-jangan Bapak udah didonasi sama Hashim, terus anak-anak cendana atau yang pemerintah di masa Orba itu yang melarikan, kata Bapak Jokowi, yang melarikan uang ke Swiss, ke Amerika, ke Belanda, itu mau diambil semua untuk pembangunan. Bagus sekali
kalau mereka itu mau donasi buat bapak bangunin rumah 3 juta unit rumah itu. Tabungan mereka yang di luar negeri itu dibawa pulang. Iya dah. Salam akal sehat bapak. Semoga bapak sehat. Ya sehat terus. Nggak dikritik terus sama rakyat Indonesia ini.